Shalom, perkenalkan diri saya. Nama saya Evangelis Robinson. Saya punya satu istri. Kami berdomisili di Tangerang, Provinsi Banten. Saya asli dari Seko dan istri saya asli dari Toraja. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal, selamat menyambut dan menyongsong Natal dan menyambut tahun baru. Pada pagi hari ini, saya sangat rindu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kawan-kawan sekalian, karena hari ini juga tepatnya tanggal 25 Desember, hari kelahiran Juru Selamat kita. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan diri kita. Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar kita mengerti dan kita benar menjadi pelaku firman Tuhan di dunia ini. Mari kita memohon dan kita berdoa kepada Allah kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan dan dimuliakanlah nama-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan. Memohon biarlah Roh Kudus memberi kami pemahaman, pengertian, menerjemahkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami akan dengarkan. Biarlah kami mengerti akan firman-Mu ini. Berkati kami semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami menjadi pemberita firman Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga untuk kelahiran-Mu hari ini. Suatu sukacita besar untuk kami karena Engkau datang ke dunia dengan tujuan menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan kami sehingga kami ada bersama-sama dengan Engkau di kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga. Sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hati kami telah buka untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab yang punya Alkitab. Dan kita buka Alkitab yang sedang memegang Alkitab atau yang punya Alkitab, atau kita buka di dalam Alki-HP. Saya kurang paham untuk menerjemahkan ke dalam bahasa teologis tentang HP ini yang kita tempati untuk membaca firman Tuhan, atau HP sebagai fasilitas, sebagai media untuk membaca firman Tuhan. Mari kita bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi saya bacakan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dikatakan yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara, saya yang merenungkan firman Tuhan, yang membaca, bahkan menjadi pelaku firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang selalu membaca dan merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan, tadi saya katakan, mari kita buka Alkitab atau kita buka firman Tuhan di dalam HP. Yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, benda apapun, baik itu tablet,
baik itu HP atau benda apapun, elektronik apapun yang kau pergunakan untuk membuka firman Tuhan, untuk melihat firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, benda itu pun harus kudus. Benda itu pun satu harus kudus. Hati-hati Bapak Ibu. Kita mau mempermuliakan Tuhan lewat HP kita. Tapi HP kita atau tablet kita tidak kudus. Di dalam elektronik ini terisi berbagai macam yang tidak sepatutnya untuk kita lihat, yang tidak sepatutnya untuk kita upload, yang tidak sepatutnya untuk kita bagikan ke orang lain. Semoga Bapak Ibu mengerti maksud saya. Maksud saya adalah jangan sampai seperti tablet ini atau HP-mu itu yang kau sering gunakan untuk membaca firman Tuhan. Dari dalam itu engkau baca sendiri. Bertobatlah. Tetapi engkau tidak bertobat. HP-mu engkau masih gunakan melihat film porno. HP-mu engkau masih gunakan untuk memaki-maki orang. HP-mu masih kau gunakan untuk menipu orang. Hati-hati Bapak. Fasilitas yang kau gunakan itu harus kudus, harus bersih. Jangan sampai di dalam satu wadah itu kau campur adukan firman Tuhan dengan hal-hal yang tidak sewajarnya. Itu apa Bapak Ibu? Itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak senang dengan hal-hal demikian. Jadi jangan kita berpikir berbuat dosa itu adalah hasil tindakan yang kita lakukan. Di dalam benda pun kalau itu milikmu dan itu engkau pergunakan, itu juga dosa kalau kau gunakan dengan salah. Jadi jangan dipergunakan dengan salah. Oke, itu yang menjadi peringatan oleh saya. Saya hanya mengingatkan karena kami sebagai hamba Tuhan, apalagi saya seorang penginjil, hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu. Engkau dengar atau tidak itu urusanmu dengan Tuhan. Kewajiban saya adalah mengingatkan. Demikian yang saya sampaikan mengenai fasilitas, mengenai benda yang kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan ini. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, benarkah hari ini Kristus sudah lahir? Benarkah Kristus itu lahir? Atau benarkah Yesus itu lahir bagimu? Di sini dikatakan, hari ini telah lahir bagimu. Yesus itu lahir bagimu, bukan bagi dia, bukan bagi orang lain. Tapi secara khusus saya mau katakan hari ini, Yesus itu, Kristus itu lahir bagi dirimu. Dan apakah engkau sadar? Apakah engkau sudah menyadari dengan sungguh bahwa Yesus lahir dalam dirimu? Yesus lahir buat kamu. Mari kita evaluasi masa lalu hidup kita. Mari kita evaluasi hidup kita yang belakangan. Apakah tahun lalu, tanggal 25, atau tanggal berapapun itu, Yesus sudah lahir untukmu? Atau belum? Jangan-jangan kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi Yesus belum pernah lahir dalam hidup kita. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Engkau harus memastikan, engkau harus benar-benar tahu bahwa Yesus telah lahir ke bumi ini untuk dirimu. Dan itu engkau akan alami, engkau akan menyadari, engkau akan tahu bahwa Yesus lahir di bumi ini kalau engkau menerima dia. Kalau engkau percaya kepada dia, kalau engkau sudah menerima dia, berarti engkau adalah orang yang memperingati kelahiran Kristus.
Jangan hanya menjadi Kristen KTP. Di KTP tertulis agama Kristen. Tapi selalu mengatakan Yesus itu tidak lahir buat saya. Dia lahir untuk orang lain. Yesus Kristus juru selamat. Bagi siapa? Bagi dirimu. Firman Tuhan hari ini secara khusus saya arahkan, secara khusus saya sampaikan. Bukan secara umum. Saya sampaikan Yesus Kristus lahir buat siapa? Buat dirimu. Buat engkau sekalian. Buat saya. Dan 2007, sekitar bulan Mei atau bulan Juni 2007, awal tahun, di situ Yesus benar-benar lahir dalam hidup saya. Di situ Yesus benar-benar saya rasakan, saya tahu bahwa dia lahir. Tidak cukup hanya tahu bahwa Yesus itu lahir. Tidak cukup hanya mendengar. Kita harus mengalami. Yesus lahir di mana, Bapak Ibu? Semua orang tahu Yesus lahir di Bethlehem. Pada pagi hari ini saya mau katakan, Bethlehem berbicara tentang tempat, berbicara tentang sebuah daerah tempat kelahiran Yesus. Namun pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Bethlehem itu dirimu. Hatimu kau jadikan sebagai Bethlehem. Biarlah hatimu ini menjadi Bethlehem, tempat Yesus lahir. Kita berharap memasuki tahun baru, hidup kita diubahkan, hidup kita dibaharui menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bagus lagi. Kita semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita semua menjadi anak Tuhan yang menjadi teladan dimanapun kita berada. Jangan kita menjadi batu sandungan. Apalagi untuk orang-orang tidak percaya, kita menjadi batu sandungan. Karena kita tidak menjadi teladan tempat itu. Kelahiran Kristus akan mengubahkan hidup kita. Memberi hidup yang baru. Jikalau kita benar-benar menerima dan menghayati kelahiran Dia yang sesungguhnya. Bethlehem itu diri kita. Bukan lagi di Israel Bethlehem itu. Bethlehem bawalah ke dalam dirimu. Jadikanlah dirimu sebagai Bethlehem. Supaya Yesus lahir di tempat itu. Waktu kalau ada, kesempatan kalau ada untuk berubah, mari kita berubah Bapak Ibu. Sama saya pun, walaupun sudah hamba Tuhan, hari demi hari saya bergumul, saya merenung. Bagaimana supaya saya terus berubah ke arah yang lebih baik. Ego, keangkuhan, saya serahkan pada Tuhan supaya semakin dikikis, semakin dibersihkan, semakin dikurangi ego itu. Supaya semakin baik. Jangan kita tinggalkan tahun ini, kita tinggalkan tanggal 25 ini, masuk tahun baru bulan depan, kita masih sama sampai hari ini. Kita harus berubah. Kita harus mempunyai kualitas iman. Apabila kehidupan kita selama ini kurang menyenangkan hati Tuhan, mari serahkan hidupmu kepada Tuhan secara total. Pergunakan segala yang Tuhan berikan kepadamu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID-19, mari kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita taat kepada peraturan pemerintah. Kita menjadi teladan.
Jangan kita menjadi batu sandungan sebagai orang percaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini secara khusus disampaikan kepada kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gelar juru selamat itu hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Seperti di dalam PL, di dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya 43 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Artinya apa? Gelar juru selamat itu, Yesus disebut juru selamat. Kenapa? Karena dia sendiri adalah Allah. Dia bukan hanya sebagai pribadi yang ketiga, yang lebih rendah dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Tapi dia adalah Allah. Makanya disebut dia adalah juru selamat. Yang sanggup menyelamatkan dari maut hanyalah Yesus. Kristus itu atau Yesus itu juru selamat. Lahir hari ini. Biar dia lahir untuk kita. Jangan sampai kita hanya sibuk mempersiapkan persiapan untuk Natal, apalagi sebentar malam, sebentar siang ada yang mau bernatalan. Jangan Bapak Ibu hanya sibuk memikirkan baju baru, mau beli warna apa, motifnya apa. Ibu-ibu sibuk di dapur mempersiapkan kue. Dan engkau melupakan bahwa hari ini hari kelahiran Kristus. Dia harus lahir dalam dirimu, dia harus lahir dalam hidupmu. Jangan lewatkan hari ini Bapak Ibu. Hari ini, besok ada Natal lagi, besoknya lagi ada Natal, jangan lewatkan. Kalau engkau tidak sempat datang ke gereja beribadah karena peraturan pemerintah tidak boleh ada perkumpulan atau pertemuan dalam skala besar, bukalah firman Tuhan di rumah, dengarkan khotbah, baca firman Tuhan, tentang kelahiran Yesus, renungkan firman itu, hayati firman itu, dan rasakan, alami bahwa Yesus benar-benar telah lahir dalam hidup. Jangan tinggalkan tahun ini sebelum engkau benar-benar menerima Kristus menjadi juru selamat, menjadi Tuhan, menjadi penguasa dalam hidupmu. Biarlah tahun ini kita akhiri dengan komitmen kita. Kita akhiri tahun ini memperingati hari kelahiran Kristus. Kita akhiri tahun ini dengan pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati hidup saya. Mari Bapak Ibu, jangan kita hanya pergi ke gereja, jangan hanya merayakan Natal. Yang kita pikirkan kita mau pergi ke gereja, berjumpa dengan teman-teman, memperlihatkan saya punya baju baru, saya punya sepatu baru, dan lain sebagainya. Tapi datanglah ke gereja kalau engkau bisa ke gereja untuk merayakan Natal. Datanglah ke sana dan peringati kembali hari kelahiran Kristus itu. Jikalau tahun-tahun sebelumnya kau tidak sungguh-sungguh menerima dia, kau tidak sungguh-sungguh menerima dia untuk lahir dalam hatimu, ini adalah kesempatan buat kita.
Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya apapun, terutama dijauhkan dari COVID-19. Dan mari kita mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga jarak, untuk menjadi pelaku-pelaku kesehatan kepada orang lain. Karena kita adalah orang percaya yang seharusnya taat dalam segala hal untuk kebaikan bersama. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah engkau sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang begitu luar biasa, di mana Engkau berbicara sendiri kepada kami lewat malaikat Tuhan, kepada para gembala dan kepada kami pada saat ini, bahwa hari ini Engkau telah lahir bagi kami. Engkau telah lahir bagi saya. Bapa di surga, berkatilah hamba-hamba-Mu ini. Berkatilah anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah mereka tetap dalam penyertaan Tuhan, tetap dalam lindungan Tuhan, dan kami semua dijauhkan dari berbagai penyakit, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya. Dan hamba berdoa kepada anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang lemah dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan. Yang sedih dalam nama Tuhan Yesus dihiburkan. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus diberi pekerjaan. Diberkatilah mereka-mereka yang punya usaha. Biarlah semakin hari Tuhan memberkati usaha-usaha mereka. Diberkatilah semua keluarga yang ada. Diberkatilah semua pelayan Tuhan, semua hamba Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah ucapan syukur kami atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga lain waktu lagi, di waktu yang lain, kita berjumpa di penyampaian firman Tuhan yang berikutnya. Dan mari kita saling mendoakan supaya kita saling dikuatkan, dan jangan henti-hentinya untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sekalipun itu sulit. Tapi kalau engkau berkomitmen, lakukanlah paling terkecil dalam hidupmu sendiri, dan skala kecilnya lagi di keluarga terdekat atau kepada orang yang ada di sekitarmu. Selamat Natal untuk kita semua. Salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.